Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 16 September 2022 merupakan peringatan wajib Santo Cornelius, Paus, dan Santo Cyprianus, Uskup Martir. Bacaan dibawakan oleh Valentinus Geri, Mazmur dilantunkan oleh Marcelio Adrian Aridewo, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 12 sampai dengan 20. Saudara-saudara, jika kami wartakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kalian yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pewartaan kami, dan sia-sialah pula kepercayaanmu. Apalagi andai kata demikian, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu, dan kalian masih hidup dalam dosamu. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam kehidupan ini, kita ini orang-orang yang paling malang di antara semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung, dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan pengaduan yang jujur, perhatikanlah seruanku. Berilah telinga kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Pada waktu bangun
Ya Tuhan, aku berseru kepadamu karena Engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya Engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata. Sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu, tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Pada waktu bangun aku menjadi puas dengan hadirat-Mu, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 8, ayat 1 sampai dengan 3. Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kedua-belas murid menyertai dia dan juga beberapa wanita yang telah disembuhkannya dari roh-roh jahat serta berbagai penyakit, selalu menyertai dia. Para wanita itu ialah Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 setan, Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak lagi yang lain. Wanita-wanita itu melayani seluruh rombongan dengan harta kekayaan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Bersama mewartakan kabar sukacita. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, Shalom. Pada suatu waktu bersama dengan beberapa teman, kami melakukan sebuah perjalanan, yaitu mendaki gunung. Dalam persiapan sebelum mendaki, kami melakukan berbagai kegiatan persiapan, seperti membagi tugas barang bawaan, urutan dalam berjalan, kapan kita akan membuat tenda, bahkan menu makanan yang akan kita santap.
tentu saja disesuaikan dengan jumlah anggota yang melakukan perjalanan tersebut. Sampailah kami pada tempat berkumpul di kaki gunung, di mana di tempat itu kendaraan tidak dapat melanjutkan mengantar kami. Dan selanjutnya kami pun berjalan dengan tujuan puncak gunung. Belum lama kami berjalan, ada beberapa orang yang pada akhirnya menjadi rekan seperjalanan kami. Tentu saja kami belum kenal satu dengan yang lainnya. Rencana awal pun berubah dengan kehadiran mereka. Durasi perjalanan menjadi lebih panjang, tempat bertenda menjadi berubah, urutan berjalan pun juga berubah. Meskipun perubahan-perubahan tersebut tidak mengubah rasa syukur kami untuk mensyukuri kebesaran Tuhan. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda terkasih, perjalanan Yesus bersama ke-12 muridnya dalam bacaan Injil hari ini kembali mengingatkan saya bagaimana rekan-rekan seperjalanan banyak memberi arti dalam sebuah perjalanan. Dituliskan bahwa selain dengan ke-12 muridnya, Yesus berjalan pula dengan perempuan-perempuan yang melayaninya dengan berbagai latar belakang. Sebuah kebiasaan yang tidak lazim pada zaman itu, di mana peran-peran pewartaan lebih didominasi kaum laki-laki. Di sepanjang sejarah umat manusia, Allah telah memilih orang-orang yang dipandang tidak berharga dari sudut pandang dunia, dan kemudian mereka menerima dan kemudian menjadi saksi-saksi Injil. Apa yang menyebabkan perempuan-perempuan yang berlatar belakang berlainan ini sampai berkumpul bersama, yang kemudian menyatukan mereka menjadi sebuah kelompok dengan ikatan persahabatan, pelayanan bersama, dan kesetiaan kepada Yesus? Tentunya Yesus itu sendiri dan pesannya tentang kerajaan Allah yang telah mentransformasikan mereka. Yesus telah menyentuh hati mereka dengan begitu mendalam, sehingga mereka bersedia untuk melakukan pekerjaan baginya, bahkan pekerjaan yang kelihatan tidak berarti. Mereka ada demi pelayanannya kepadanya. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang terkasih, dalam pelayanan kita, dalam menghadirkan wajah Allah di tengah masyarakat, mari kita lebih dalam lagi memaknai dengan berbagai perjumpaan. Mari kita libatkan Roh Kudus untuk memaknai perjumpaan itu sendiri. Kita dipanggil untuk melayani orang-orang dalam lingkungan kita, di paroki kita, di tempat kita bekerja, dan di komunitas-komunitas lainnya di mana kita adalah anggota. Marilah kita meminta kepada Yesus supaya menunjukkan kepada kita bagaimana kita masing-masing dapat melayani orang-orang lain. Selagi kita melangkah dalam iman dan rasa percaya, maka Dia akan memberikan kepada kita hati yang benar, yaitu hati yang dipenuhi dengan cinta kasih kepada orang-orang lain. Marilah berdoa. Allah Bapa, terangi hati dan budi kami, agar kami tetap hidup di jalan-Mu dan senantiasa percaya akan Allah yang adalah sumber berkat sejati kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.